Nah, kita bahas soal-soal MIT kita kemarin ya. Di sini soal nomor satu. Sebuah restoran cepat saji ingin meluncurkan menu baru untuk segmen anak muda 18 sampai 25 tahun. Mereka ingin memastikan menu tersebut sesuai dengan selera target pasar sebelum diluncurkan secara nasional. Lihat ini ya, nasional. Bagaimana riset pemasaran bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, tentunya kalau kita ada soal, pertama itu yang kita tulis adalah apa yang diketahui, kayak soal-soal matematika dulu. Diketahui satu, menu baru. Nah, target pasar 18 sampai 25 tahun. Nah, ditanya apa ditanyanya? Nah, kan ditanyanya adalah bagaimana riset pemasaran? Nah, kita jawablah. Tentunya kalau kalian ingat, semua yang namanya riset, mau riset apapun itu, riset pemasaran, riset pendidikan, mau riset apapun diawali dengan riset. Kan udah dulu saya kasih tahu, riset bahasa Inggrisnya itu ini. Ah, kalau kita bahasa Indonesia kan ulang, berulang, search, mencari. Berarti mencari berulang-ulang. Ah, apa yang dicari? Berarti pertama kali dalam semua apapun itu adalah ini dia. Ah, mendefinisikan masalah. Ah, iya kan? Apa masalahnya? Jangan kalian anggap sepele. Banyak manusia di dunia ini yang nggak bisa didefinisikannya masalah. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi bunuh diri. Karena dia tak pandai mendefinisikan masalah dia. Masalahnya satu, dipikir-pikir jadi 10 masalahnya. Padahal masalahnya hanya sepele. Nah, terus masalah kita rumuskan, baru kita dapat tujuannya. Masalahnya adalah ketidakpastian apakah menu baru tersebut diterima target pasar. Tentunya tujuannya apa? Supaya diterima dia apa tujuan kita? Kita tahu kalau dia jual makanan, ini yang paling utama. Rasa, harga, dan tampilan atau presentasi menu saat ditunjukkan. Ya kan? Berapa harganya, berapa macam mana rasa yang mereka suka. Nah, yang langkah kedua, kita buatlah rencananya kalau sudah dapat. Baru ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, di sini harus kalian hati-hati karena tadi ada kata nasional. Berarti, coba kalau kalian pikir, apakah kalau nasional di semua 37 atau 30 berapa sekarang provinsi harus ada? Ya belum tentu juga. Ya, kenapa saya bilang begitu? Tak mungkin kita bilang umpamanya dia hampir di semua provinsi ada, tapi di Papua tak ada. Nah, apakah kita bilang itu tidak nasional? Nasional juga. Ya, kalau kasus Indonesia, ya
untuk bisa dikatakan nasional mungkin di setiap pulau besar ada. Ah, artinya di Sumatera ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, Bali ada, Nusa Tenggara ada, Sulawesi ada, Pulauan Papua ada. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Karena contohlah kita bilang, ah, coba kau Tom, apakah Indomaret termasuk nasional Tom? Apakah Indomaret ada di seluruh Indonesia Tom? Ada Pak. Salah kau Tom. Di Padang tak ada Indomaret, di Sumatera Barat. Oh iya Pak, Ah, iya Pak, lupa ya. Pak. Jadi tak semua yang dibilang nasional itu ada di seluruh Indonesia. Indomaret tuh kurang apa? Tapi di Padang tak boleh orang itu. Indomaret, Alfamaret semua nggak ada di situ. Nah, jadi makanya karena dia tingkatnya atau skalanya nasional, maka kadang-kadang kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan survei. Ada itu yang kita bayar konsultan. Tapi dalam kasus ini kan kita yang jadi konsultannya. Kan ditanyanya bagaimana caranya. Ya kita bikinlah survei. Survei itu gunanya untuk mengumpulkan informasi atau data. Tentunya yang paling mudah melakukan kita survei pertama kita buat adalah daftar pertanyaan apa yang mau ditanyakan atau kuesioner kah? Atau nanti diskusi kah? Tapi tetap harus ada dibuat dulu pertanyaannya. Nah, ya. Kalian tahu kan kemarin kalau kita buat pertanyaan apa yang harus ada? Harus ada indikator. Alat ukurnya, bukan suka-suka hati dari kita buat pertanyaan itu di kuesioner. Ada indikator, ada dimensinya, baru ada variabelnya. Nah, dari mana semua ini kita dapatkan? Dari yang namanya teori. Nah, ini yang tiga ini. Nah, ini tentunya harus ada dasarnya teorinya. Tak bisa suka-suka hati kita. Nah, udah siap kita bikin ini semuanya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan atau apapun itu. Tentunya hal yang paling tidak bisa kita lupakan adalah ini, jejaring atau bahasa kerennya sekarang ini network. Ah, kenapa? Karena nggak mungkin kita nggak kenal orang-orang kita suruh-suruh mengisi. Mungkin bisa juga, tapi mungkin harus ada yang dikorbankan. Kita bayar mereka. Tapi kalau kita umpamanya ada kawan kita di Sulawesi sana, ada kawan kita di Kalimantan, ada kawan kita di Nusa Tenggara, di Bali ada, di Papua ada. Kita minta tolong, itulah gunanya network atau jejaring. Karena itu hal biasa ya. Jadi saya pun sering diminta kawan-kawan untuk menyebarkan kuesioner. Itu biasa saja. Jadi kalau minta tolong kita perlu umpamanya dari satu pulau ini kira-kira ada 200 orang. Ya, jadi dari network inilah kita mengumpulkan. Nah, setelah data dapat, kita analisa dia. Hal biasa kan? Nah, baru kita sajikanlah hasilnya. Kita buat juga rekomendasinya apa. Nah, baru implementasinya ini bukan tugas kita lagi sebenarnya. Nah, monitoringnya pun bisalah kita. Jadi apapun jawabanmu nanti ya, yang pasti kira-kira jawabannya itu nanti yang kau pilih ada ini. Ada ini. Ada ini, mau apapun kalimatnya nanti saya baca.
Ya, karena itulah semua dari riset itu. Nah, kita tengok dulu soal nomor 2. Ini PT Maju Jaya adalah perusahaan minuman kemasan mengalami penurunan penjualan 20% 6 bulan terakhir. Majang 6 bulan turun 20. Waduh, udah kasihan lah ini. Manajer pemasaran bingung. Apakah penurunan ini disebabkan harga kemasan atau muncul kompetitor baru? Nah, di sini soalnya saya bikin. Apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Nah, ini kan supaya balik lagi ke teorinya. Bagaimana riset pemasaran dapat membantu? Ini sama kayak tadi soal nomor 1. Nah, B. Sebutkan 3 tujuan riset pemasaran untuk kasus PT Maju Jaya. Tujuan selalu berasal dari permasalahan. Ya, apapun yang kalian tulis yang menyangkut-nyangkut mirip yang di atas, aman itu dah. Ketiga, PT Segar Sehat adalah perusahaan yang memproduksi jus buah kemasan. Mereka ingin meluncurkan hampir sama dengan soal tadi. Ini juga cuman lebih tua umurnya. Remaja dan dewasa muda. Kalau tadi anak muda aja, 15 sampai 25, ini sampai 30. 30 tahun berarti itu masih dewasa muda. Belum dewasa dia, ya kan? Kalau kalian bilang, "Ih, kau tak dewasa kau," berarti umur dia itu belum kita anggap belum kategori dewasa muda, berarti di bawah 25. Oh, mungkin lah, aku pun tak tahu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ingin melakukan riset. Pertama, preferensi rasa buah. Kebiasaan, ini kan nanti dibuat dari daftar pertanyaannya nih. Harga yang bersedia dibayar. Tren pasar. Profil. Nah, ini saya bikin lagi soal supaya ada teorinya. Apa yang dimaksud dengan data primer dengan data sekunder? Nah, primer sumbernya langsung atau orang pertama, sekunder orang kedua, dan seterusnya. B. Untuk riset Segar Sehat, identifikasi data apa saja sebaiknya dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Nah, berikan alasannya. Nah, tentunya data itu diperoleh untuk menjawab apa yang ingin dipahami. Pertama, kalau preferensi rasa, ini biasanya harus ke orangnya. Ini biasa cenderung kepada primer. Terus, kebiasaan konsumsi, ini juga biasanya ke primer. Baru harga. Harga yang bersedia dibayar, berarti ini kita tanya konsumen, berarti primer. Tren pasar minuman, ini biasanya kita dapat dari website pemasaran atau jurnal pemasaran online, ada ya, tren pasar minuman sehat. Ini berarti ini kita ambil dari sekunder. Nah, demografi konsumen. Kalau ada kata demografi berarti penduduk. Ini udah jelas kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Berarti ini data sekunder. Nah, udah kita tahu dia. Nah, yang mana primer, mana yang sekunder. Nah, metode pengumpulan data primer. Nah, ini
biasalah. Kalau data primer bisa kita bikin survei, ya kan? Survei, diskusi, nanya jawab. Salah satu jenis diskusi itu ada namanya FGD, Focus Group Discussion. Ada juga bentuk selain survei, diskusi, ada pengamatan langsung. Kita datangi, kita lihati, kita simpulkan data apa yang kita peroleh dari situ. Nah, untuk kasus yang ini minimal 3 metode. Banyak sebetulnya metodenya ya, data primer. Tapi kalau kita lihat dari yang ingin diketahuinya ya, ini kan kita lihat, ini biasanya kita bisa melalui survei, bisa juga diskusi. Kalau konsumsi minuman sehat bisa aja survei ya, kalian lah itu. Nah, masuk ke D. Sebutkan minimal sumber data sekunder. Nah, ini tadi udah kita jawab. Satu, website pemasaran. Ada juga jurnal-jurnal online. Nah, ada juga bisa kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional, BPS. Nah, itu dia udah dijawab ya. Nah, kita masuk ke soal 4. Di sini seorang peneliti ingin membuat kuesioner mengukur kepuasan pelanggan terhadap toko online. Kuesioner terdiri dari 3 item pertanyaan. Berikut hasil uji coba kepada 5 responden. Item 1, item 2, item 3, total skor Y. Hitung validitas item 1. Ini berarti kita bikin lah. Di SPSS kita bikin. SPSS. Kita praktekkan. Bisa juga kita hitung manual. Tapi capek kali awak ya kan menghitungnya. Nah, kita hitung dulu sabar kalian ya, masih apa ini, masih jalan dia. Lambat kali laptopku ini. Atau kita coba pun pakai Excel bisa juga. Nah, di sini udah adanya soalnya. Atau pakai Excel lah supaya agak ada nampak sedikit ecek-eceknya kita belajar ya kan. Excel. Nah, kita tengok Excel 2013. Nah, udah kita buka. Kita ini. Nah, kita cari mana tadi soal itu. Nah, kita copy ini. Copy. Kita pastekan ke Excel. Paste. Nah, supaya jangan capek kita. Berarti X1, X2, X3, X4. Oh, sampai X3 saja. Nggak ada X4, saya besar ya kan. Nah, ini dia menjadi Y. Nah, kita masukkan 4, 5, 4, 13. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 13. Baru kita bikin lagi 3, 3, 2, 8. 3, 3, 2, 8. Nah, pas pula jumlahnya semua ya. Ya kan? 5, 4, 4, 5. Pas semua sama. Namanya total skor 14. Baru 2, 2, 3 sama dengan 7. Nah, baru 4, 4, 4, 12. Nah, pertama ini kita delete lah. Udah, kita ambil lagi rumusnya. Apa katanya? Ini rumusnya. Kita copy. Nah, kita pastekan kemari. Supaya apa? Supaya kita tahu apa saja yang dibutuhkan. Pertama, X kali Y. Berarti X kali Y. Ini kita blok dulu ya.
supaya mantap dia. Nah, di sini dimintanya X kali Y. Tapi ingat, tadi kita hanya disuruh mencari X1 saja. X kali Y. Rap, enter. Nah, tarik ke bawah. Udah. Dia ada tanda di sini, weh. Kalian tengok ini ada tanda sigma. Berarti total. Kita ketik di sini sama dengan sum. Nah, tarik ke bawah. Enter. Nah, baru ada di sini lagi sigma X, sigma Y. Berarti kita total di sininya. Kita bikin. Nah, ini kan udah ada. Kita copy saja. X-nya tadi cuman yang ini ya. Oh, kita blok lah ini supaya jangan lupa. Kita kadang kita berarti tahu yang ini aja. Kita copy. Nah, ini kita copy. Kita pastekan kemari. 18. Nah, baru yang mana lagi? X kuadrat. Kita bikin di sini. X kuadrat. Nah, tinggal kita bikin. Ini kali dirinya sendiri. Rap, enter. Masuk, tarik ke bawah. Rap. Udah. Nah, ada tanda sigmanya. Kita geser ini kemari. Rap, udah jadi. Baru sigma X dikuadratkan yang ini. Nah, baru sigma Y kuadrat. Y kuadrat belum ada. Inilah kita bikin. Y kuadrat. Nah, inilah rap. Rap kali dirinya sendiri. Rap, enter. Tarik ke bawah. Ambil ini supaya sigma dia. Kenapa nggak mau? Udah. Baru, tinggal kita masukkanlah kemari. Dapatlah R-nya. Nah, kita capek saya ini aja kita lihat. Udah adanya kunci jawabannya ini saya buat. XY. Nanti setelah kita hitung korelasinya, R-nya itu dapat kita ini. Daripada capek kita masukkan aja lah ke SPSS ini. Udah, kita masukkan sini. Kita copy. Kita pastekan dulu dia. Paste spesial, transpose. Oke. Kita copy dia. Masukkan ke SPSS. Variabel view. Pastekan di sini variabel view. Paste. Udah. Desimal kecilkan. Kecilkan di sini. Udah. Masuk ke data view. Kita ambil saja ini. Rap. Kita copy. Ya. Mana tadi spesies itu? Ini dia. Kita pastekan lah. Paste. Nah, pertama tadi disuruhnya kita menghitung, ini. Hitunglah R korelasinya. Ya, gampang kali lah. Kita ambil, saya besarkan layar supaya nampak kelihatan. Analise, correlate, bivariat. Nah, berarti X1 dan Y. Centang person, ini ada person. Karena di soal itu disuruhnya person. Nah, kita langsungkan saja. Oke. Nah, ini dia nampak di sini. Nilai korelasinya 0,957. Kita cek dulu tadi itu ya. Berapa jawabannya itu tadi? 958. Kelebihan dia sedikit, tak apa-apalah. Nah, kalau dia R tabel, nilai R yang ditengok di lab tabel itu 0,878. 0,957 atau 58 itu lebih besar dari 0,878. Makanya itu valid. Nah, ya kan? Nah,
kita lihat tadi, apa soalnya tadi selain kita disuruh menghitung, nah, itu validitas, reliabilitas. Nah, bisa kita lihat. Nah, disuruh juga bisa hitung. Nah, pakai ini. K per K kurang 1 kali 1 sigma do kuadrat. Nah, ya kan? Diketahui K itu jumlah atom. Ini artinya varian. Varian total. Kriterianya, kalau alfanya lebih besar dari 0,6, reliabel. Nah, kalau kita hitung capek lah. Nah, kita buka dari sini. Nah, saya besarkan. Analise. Nah, ini dia dari sini. Secalo. Reliability. Nah, kita pindahkan item X1 Y. Nah, udah kita statistik. Nah, tak usah. Nah, kita okekan saja. Nah, kita lihat hasilnya, weh. Output mana outputnya nih? Nah, ini dia. Correlato. Ini ada dia di sini, weh. Alpha Cronbach 0,764. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi, weh. Nah, kriterianya, nah, ini kita lihat, tadi kita hitung 0,764. Berarti lebih besar daripada 0,60. Berarti kita simpulkan reliabel dapat. Jadi kan tadi, ini kan mesti tahu kalian, weh. Jadi itu gunanya untuk menguji data. Valid artinya sah. Reliable artinya dapat dipercaya atau konsisten. Itu maksudnya data itu selalu diuji dengan ini biasanya. Nah, mudah-mudahan kalian betul semua ya. Udah, kita stop dulu rekam layar.